Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Kemenak tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tresia Dorce Matatula SPDK. Saya adalah mahasiswa pada LPTK Yaken Manado, Program Studi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 25061547. Saya bekerja pada instansi SMP Negeri 19 Maluku Tengah. Pada saat ini saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 19 Maluku Tengah pada kelas 9 dengan materi peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman dan berpengharapan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Siap. Hormat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Pagi luar biasa dekat semangat. Silakan duduk. Semua dalam keadaan baik-baik? Baik, Ibu. Semua sehat-sehat? Sehat, Ibu. Ada yang tidak makan? Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran kali ini? Sudah, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Dan saya minta salah satu siswa untuk berdoa nih. Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami serahkan anak-anakmu belajar di saat ini Tuhan. Dalam mendatang, tengah-tengah kami, bukalah otak pemikiran kami, supaya apa yang sebentar nanti diberikan oleh Ibu Guru bisa tertanam dalam otak dan pemikiran kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga kepada Ibu Guru kami, mana yang Ibu kami mengajar kami dari pagi hingga siang nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Ya, baik. Ya, saya jemput semua berdiri. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat umatku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Ya. Sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran Ibu kita di hari ini, Ibu mau tanya, kira-kira di antara kalian siapa yang tahu apa itu Roh Kudus? Yang mau jawab angkat tangan? Nona bisa? Apa itu Roh Kudus? Penghibur. Iya, penghibur. Tepuk tangan dulu. Mana lagi yang mau jawab apa itu Roh Kudus? Roh Kudus memberikan kekuatan. Iya, Roh Kudus memberikan kekuatan. Ada lagi? Utusan dari Tuhan. Roh Kudus adalah utusan dari Tuhan. Iya, semuanya benar, tepuk tangan. Roh Kudus adalah utusan dari Tuhan. Sebelum kita lanjut, ya kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
Ya, silakan duduk. Ya, capaian pembelajaran kita atau CP yaitu memahami ciri-ciri manusia yang telah dibaharui oleh Roh Kudus. Sekali lagi, capaian pembelajaran kita memahami ciri-ciri manusia yang telah dibaharui oleh Roh Kudus. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan rasa cara Roh Kudus berperan di dalam kehidupan setiap hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri manusia yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Lihat, saya akan menayangkan video tolong disimak baik-baik ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya berkumpul di sana. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Iya, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Nah, yaitu melihat dari langit turunan lidah-lidah api. Ya, melihat dari langit turunan lidah-lidah api. Lidah-lidah api. Ada lagi? Tiupan angin yang kencang. Ada lagi? Mereka berbahasa dalam bahasa roh itu. Mereka berbahasa dalam bahasa? Iya. Coba salah satu siswa, tolong saya baca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai janji Tuhan kepada murid-muridnya. Sebelum ia naik ke surga, janji Tuhan kepada murid-muridnya ada pada Yohanes 14 ayat 16 sampai 17.
Tolong saya. Dengan baik-baik, janji Tuhan. Bukan janji ibu mata tua ya. Ini janji Tuhan. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya, terima kasih. Jadi sebelum Tuhan naik ke surga, Dia menjanjikan yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan tinggal di dalam diri kita sekalian, diri saya maupun diri anak-anak diri sekalian, ya. Yang berhak untuk menerima janji Tuhan adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tidak mungkin iblis mau menerima Roh Kudus, betul ya kan? Iya. Jadi Roh Kudus akan berdiam diri di dalam diri kita masing-masing. Pernahkah dalam diri kalian ada rasa bersalah ketika kita melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ada rasa bersalah yang menghantui kehidupan nona manis itu. Pernahkah adik-adik merasa hal yang demikian? Pernahkah kalian merasa rasa bersalah yang ada dalam diri kalian? Perasaan bersalah ketika melakukan hal yang tidak baik. Pernah? Mencuri orang punya mangga atau ke hutan cari pala lalu naik orang punya pala. Pernah pencuri di sini? Ada? Kalau ada kita harus bertobat supaya izinkan Roh Kudus masuk ke dalam diri kalian. Pada waktu itu, waktu Tuhan berangkat ke surga, para murid berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Ayo kita skipping dulu. Semua berdiri dari tempat duduk masing-masing. Kita lenturkan tangan-tangan kita, tulang-tulang kita. Ya. Kita nyanyikan lagu ayam-ayam bebek. Jadi ini ayam, ini bebek, ini patok-patokan. Ya, 3, 4. Ayam-ayam bebek, ayam-ayam bebek, ayam dipatok bebek, bebek dipatok ayam, ayam bebek patok-patokan. Lagi, ayam-ayam bebek, ayam-ayam bebek, ayam dipatok bebek, bebek dipatok ayam, ayam bebek patok-patokan. Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, Ibu membagikan LKPD. Masing-masing kelompok mendapat 1 LKPD dengan ada bahan ajar. Lihat petunjuk di LKPD. Lalu kalian mengerjakan sesuai dengan petunjuk itu. Jangan lupa tulis nama kelompok. Iya. Masing-masing perhatikan LKPD-nya. Di situ sudah dapat? Bahan ajarnya sudah? Iya. Masing-masing perhatikan LKPD, masing-masing kelompok ya. Di sini kita kelompok. Ya, baik. Imbangi juga ada buku-buku panduan. Anda kerjakan LKPD itu
petunjuk yang ada dalam LKPD itu ya. Ya, mulai kerjakan. Jawablah pertanyaan sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Iya. Jadi indikator penilaian, Ibu akan menilai penilaian sikap, ya, kelompok, dan juga individu. Silakan berdiskusi dengan temanmu. Baik. Saya persilakan semua berdiri, lalu kita mau nyanyikan satu lagu, yaitu di Tepak Tantangan, tapi dengan gaya ya. Yang semangat, kelompok yang bersemangat akan mendapat hadiah, oke? Oke? Ya. 3, 4. Digerak-gerakkan tangannya, digoyang-goyangkan pinggulnya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang diri, sesek, goyang tangan, sesek, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang diri, sesek, goyang tangan, sesek, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya. Saya mempersilakan kelompok 3 yang luar. Ya, berikan aplaus dulu. Dan teman-teman, terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada saudara Ya, tolong suaranya tidak besar karena itu sedikit. Ini. Ya. Untuk soal nomor 1, apa saja yang menjadi ciri-ciri orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus? Jawab, mampu bertahan menghadapi godaan, selalu mengucap syukur, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, setia membaca Alkitab, berdoa dan beribadah. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau saran dan pendapat, saya persilakan. Mungkin dari kelompok 1. Kelompok 1 ada? Ada. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah telah diberikan oleh kami. Suaranya dibesarkan sedikit supaya didengar oleh teman-teman. Apakah Roh Kudus sudah ada dalam kelompok kalian? Sudah. Menurut kalian seperti itu? Kalau sudah, berikan contoh. Yang kami saling mengasihi, Ya. saling memberi saran kepada teman lain, dan juga saling menghargai apa yang diberikan teman lain. Itu saja. Berikan tepuk tangan dulu. Kalau tidak ada, sekian dari presentasi kami. Iya. Terima kasih. Silakan duduk kelompok 3. Berikan aplaus. Berikut kelompok 1. Tadi kelompok 3 ya. Baik. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk itu, kepada saudara pemateri, saya persilakan. 1. Apa saja yang menjadi ciri-ciri orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus? Jawab. Mampu bertahan menghadapi godaan, setia membaca Alkitab, berdoa dan beribadah, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. 2. Setiap orang Kristen hidup bersama dengan Roh Kudus.
Orang Kristen mengimani bahwa Roh Kudus hadir pada saat ia dibaptis, yaitu ketika teman-teman mengucapkan rumusan yang diakui oleh gereja di segala abad dan tempat. 3. Sebuah janji Roh Kudus yang sangat penting bagi orang-orang Kristen di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lainnya adalah kekuatan. Demikian hasil pekerjaan kami. Mungkin ada saran. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu. Ada lagi. Berikut kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman, Shalom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa saja yang menjadi ciri-ciri orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus? Mampu bertahan menghadapi godaan, setia membaca Alkitab, berdoa dan beribadah, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, rendah hati dan tidak sombong, menerima dan menghargai semua orang tanpa kecuali. 2. Setiap orang Kristen hidup bersama dengan Roh Kudus. Orang Kristen mengimani bahwa Roh Kudus hadir pada saat ia dibaptiskan, yaitu ketika setiap orang Kristen hidup bersama dengan Roh Kudus. Kelompok 1 ada pertanyaan? Iya, ada. Tepuk tangan dulu. Mengapa orang Kristen mengimani bahwa Roh Kudus hadir pada saat ia dibaptis? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari kami kelompok 2. Kami akan menjawabnya. Kami akan menjawab karena ketika pendeta mengucapkan rumusan yang diakui oleh gereja di segala abad dan tempat, aku akan membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan jawaban kami, Ya. sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Iya. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Sebelum kita masuk pada untuk mengevaluasi belajar kelompok kita, saya akan memberikan pemahaman penting bahwa apa itu Roh Kudus. Ya, Anda perhatikan di ke depan. Jadi Alkitab ditulis dalam 2 bahasa, ya, yaitu bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru dan bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama, atau roh atau angin atau panas. Sedangkan hados yaitu yang kudus. Jadi dalam bahasa Ibrani Roh Kudus adalah ruach hados, ya, secara harfiah adalah Roh Kudus. Itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani itu apa? Kata Roh Kudus yaitu ruach hakodes. Ruach hakodes secara harfiah adalah roh yang kudus. Sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu pneuma hagion, terbagi atas 2 kata yaitu pneuma, yaitu roh atau nafas atau angin, sedangkan hagion yaitu kudus. Jadi dapat disimpulkan pneuma hagion yaitu Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi ketiga berarti Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Tritunggal, dan Allah Roh Kudus. Jadi ini disebutkan dengan Tritunggal. Tritunggal yaitu Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apa tugas Roh Kudus? Jadi yang pertama memberi kehidupan baru. Ketika kita dibaptis, kita masuk pada soal yang pertama di LKPD tadi. Apa saja yang menjadi ciri-ciri orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus? Siapa yang bisa jawab? Yang ciri yang pertama? Mampu bertahan menghadapi godaan. Mampu bertahan menghadapi godaan. Semua paham kan? Ibu, semuanya tutup buku. Tutup buku-buku semua. Aku akan membagi. Soal ini dikerjakan oleh masing-masing, ya, masing-masing, bukan penumpuk ya. Tutup Alkitab, tutup
Bu bagi satu-satu. Jangan lupa tulis nama. Kerja cepat. Ya. Ini dia punya. Evaluasi pertama. Ya, sudah selesai. Sekarang evaluasi kedua. Perhatikan ke depan. Ya, kalian pilih kotak di depan di bawah ini yang merupakan tanda ajaib yang menyertai peristiwa Pentakosta atau harinya turun. Saya bagi lagi. Tulis ya. Di bawahnya tulis kegiatan kedua ya. Kegiatan kedua ya di belakangnya. Kedua, pilih 3 tanda Roh Kudus turun dari langit. Kumpul. Ya. Pertanyaan di depan, tulis di sini lalu tempel di papan. Jangan lupa tulis nama. Bisa kan? Ya. Jangan lupa tulis nama. Jawab. Lalu tempel pada papan. Ya, tempel. Tempelkan pada papan. Tempelkan pada papan. Sudah? Sudah. Ya, silakan duduk di tempat masing-masing. Perhatikan ke depan. Jadi inti pembelajaran kita di hari ini yaitu undang Roh Kudus hadir dalam pribadi. Tepuk tangan. Minggu depan Ibu akan melakukan kuis Alkitab. Jadi diharuskan bawa Alkitab ya? Ya, Ibu. Siapa yang ini masing-masing pribadi. Jadi siapa yang cepat, dia akan mendapat hadiah yang Ibu kasih. Hadiahnya sungguh luar biasa. Saya jemput semua berdiri. Bersyukur kepada Tuhan dengan suara yang sangat kencang kepada Tuhan kita yang memberikan kekuatan bagi kita sampai pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yang sudah ditugaskan untuk berdoa penutup, saya persilakan. Ibu guru serta kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menjaga kami dari berbagai konflik yang Tuhan. Setelah kami telah selesai dengan pembelajaran agama, kiranya apa yang Kau sudah diberikan oleh Ibu guru kami bisa menjadi bekal untuk menapaki masa depan kami yang masih jauh. Tuhan Yesus berkati kami dan Ibu guru yang mana kami akan pula meninggalkan lembaga pendidikan ini Tuhan. Dan berkati juga Ibu guru yang mana Ibu guru akan pula meninggalkan lembaga pendidikan ini bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati ia supaya ia bisa tiba di rumah dengan selamat. Ini doa kami Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali ke tempat, terima kasih. Ya, baik. Siap. Hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, anak-anak didik sekalian. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, silakan duduk. Selamat siang semua. Selamat siang, Ibu.